karena anxiety itu melekat dalam diri saya, ketika saya mau tidur itu saya takut kalau nggak bangun lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sering sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teman-teman penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman semakin membaik dan terus sehat dan sembuh. Itu harapan saya. Terlepas dari semua itu, seberapa beratnya sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh GERD, anxiety, dan asam lambung ini, semoga teman-teman mampu untuk melewatinya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kembali pengalaman saya tentang penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Bagaimana saya dulu berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung ini, silakan disimak. Tapi sebelumnya teman-teman, saya juga ingin bercerita tentang rasa cemas. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya dulu waktu berjuang melawan GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Seperti apa sih sensasi anxiety yang menghampiri saya. Jadi pernah suatu ketika teman-teman, ini lumayan sering juga. Jadi pada saat malam itu tiba, ketakutan saya itu menjadi semakin luar biasa. Jadi itu saya tuh takut untuk tidur teman-teman. Jadi saya tuh sering kali tertidur karena tidak sadar. Saking sudah ngantuknya, saya menahan mata saya untuk terpejam. Kenapa ya? Karena perasaan takut itu teman-teman. Apa yang saya takutkan ya? Saya karena anxiety itu melekat dalam diri saya. Ketika saya mau tidur, itu saya takut kalau tidak bangun lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu sering sekali. Dan itu sangat menyiksa teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah kesembuhan itu menghampiri diri saya jadi tahu bahwa semua pikiran-pikiran itu adalah fiktif, tidak nyata. Semua itu tipuan dari pikiran kita sendiri teman-teman. Dan maka dari situlah saya ingin berbagi lagi ke teman-teman. Sekali lagi saya ingin meyakinkan teman-teman bahwasanya pikiran yang ada di pikiran teman-teman itu semuanya palsu, semua itu tidak nyata teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak usah takut teman-teman ya. Teman-teman itu tidak usah panik, tidak usah cemas yang terlalu berlebihan. Sesaat terhasut terbawa tidak masalah, habis itu kembali lagi ke jalur. Jangan lantas berlarut-larut ke dalam pikiran itu, terjerumus ke dalam pikiran itu tidak benar teman-teman. Jadi saya ada di sini untuk membagikan pengalaman saya supaya teman-teman tuh tahu bahwasanya apa yang teman-teman khawatirkan, apa yang teman-teman takutkan, apa yang teman-teman cemaskan itu tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Semua itu nonsen, omong kosong teman-teman. Jadi PR teman-teman itu, kalau memang teman-teman mau sembuh, percaya sama saya. Hilangkan pikiran itu. Jika memang susah untuk menghilangkan, redam pikiran itu. 1 detik, 2 detik kita terhasut, habis itu kita kembali lagi ke jalan yang benar. Kenapa? Karena itu tidak ada gunanya teman-teman. Pikiran itu cuma akan menyengsarakan badan kita. Dan pikiran itu akan semakin menjauhkan kita dari kesembuhan. Ketika kita sudah mampu menyingkirkan pikiran itu, yakinlah teman-teman, sedikit demi sedikit badan teman-teman akan kembali pulih dan teman-teman akan bertemu dengan kesembuhan. Percaya atau tidak teman-teman, memang seperti itulah penyakit ini. Penyakit ini PR-nya cuma satu, di pikiran. Ketika teman-teman bisa mengalahkan pikiran teman-teman, maka teman-teman akan semakin dekat dengan kesembuhan. Sampai habis berapapun teman-teman berobat, kalau teman-teman tidak membenahi pikiran teman-teman, itu akan sia-sia. Untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif ini memang susah. Selalunya terhasut. Jadi di sini teman-teman, saya ingin menegaskan bahwasanya teman-teman itu memang harus mengesampingkan apa yang ada di otak teman-teman. Entah itu teman-teman ngerasa itu suara hati, entah teman-teman itu ngerasa firasat, entah teman-teman itu ngerasa apalah itu, intinya semuanya palsu teman-teman. Untuk sementara ini abaikan suara hati teman-teman. Untuk sementara ini abaikan pikiran teman-teman. Nanti kalau sudah sembuh silahkan. Tidak apa-apa teman-teman menjadi orang lain. Tidak apa-apa teman-teman berpura-pura menjadi pribadi yang lain. Yang penting teman-teman sembuh dulu. Teman-teman harus lawan pikiran itu. Nah mungkin untuk sementara ini sekian video dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ke teman-teman ketika teman-teman melihat video ini bisa sedikit meredakan kecemasan-kecemasan ataupun pikiran negatif yang selalu hinggap di pikiran teman-teman.
Dan untuk teman-teman juga yang mau sharing, silahkan di WA, ada di deskripsi channel YouTube ini. Akan tetapi perlu diingat juga teman-teman ya, di sini saya tidak melayani panggilan suara ataupun panggilan video, bukan karena apa teman-teman, bukan karena saya sombong, bukan karena apa. Kan di sini juga saya ada kesibukan. Jadi saya akan berusaha untuk membantu teman-teman dan saya pun tidak mengganggu kegiatan saya seperti itu teman-teman. Mungkin sekian teman-teman ya video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan teman-teman sekarang yang sedang berjuang melawan GERD, anxiety dan asam lambung segera diberikan kesembuhan. Amin 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 ya robbal alamin.